Perkenalkan, nama saya Opri Timotius Wijaya, NIM 19190024, kelas A semester 3. UAS Manajemen Keuangan, Bab 1 Obligasi. Obligasi adalah surat kontrak utang yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten, borrower, bersedia membayarkan sejumlah bunga, interest, dan pelunasan prinsipal kepada investor obligasi. Rating obligasi sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo dan PT Kasnik Kredit Rating Indonesia. 3 tipe obligasi diantaranya premium bonds, discount bonds, ketiga par bonds. Contoh soal 1, suatu obligasi memiliki nilai nominal face value 10.000 jatuh tempo 10 tahun, mempunyai harga pasar 8.000 dan menawarkan kupon rate 6% per tahun. Berapakah nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku 8%? Diketahui face value 10.000 kali 8.000 sama dengan 80.000. Face value sama dengan 8%. 80 dikali 0,08 sama dengan 6.400. Jawab VB sama dengan I kali PVIFA kali KN tambah PVIF kali KN sama dengan 6.400 dikali 8% kali 10 ditambah 80 juta dikali 8% kali 10 sama dengan 6.400 dikali 6,710 ditambah 80 juta dikali 0,463 sama dengan 42.944.000 ditambah 37.040.000 sama dengan 79.984.000. Jadi nilai obligasi berdasarkan tingkat bunga yang berlaku 8% sebesar 79.984. Harga obligasi. Dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan diskon. Jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi. Durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang present value. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan, obligasi konversi, obligasi yang disertai warrant, obligasi tanpa kupon, obligasi dengan tingkat bunga mengambung, putable bond, junk bond. Yield obligasi. Yield obligasi dapat dikategorikan menjadi 1. Nominal yield, 2. Current yield, 3. Yield to call, 4. Yield to maturity, 5. Release yield. Risiko obligasi. Risiko dalam berinvestasi obligasi antara lain risiko bunga dan nominal tidak terbayar, risiko obligasi sulit dijual kembali, risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar. Contoh soal 2, obligasi suatu perusahaan jika dikeluarkan tanpa warrant memberikan kupon rate 12%. Jika disertai warrant, maka obligasi tersebut dijual dengan yield 10%. Jika obligasi tersebut dijual dengan 100.000, jatuh tempo 20 tahun plus 30 warrant, hitunglah berapa nilai warrant tersebut. Nilai pasar wajar obligasi 12% kali 100.000 sama dengan 1.200 sama dengan 12.000. Nilai pasar wajar warrant 10% kali 100.000 sama dengan 10.000. Nilai pasar wajar agregat sama dengan 22.000. Alokasi obligasi sama dengan 12.000 bagi 22.000 kali 100.000 sama dengan 54.545. Alokasi warrant 10.000 bagi 22.000
1000 kali 100.000 sama dengan 45.454. Bab 2. Risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk dan return. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan, yaitu tingkat pengembalian, yang kedua risiko keputusan keuangan tersebut. Return adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gains. 3. Cara pengukuran risiko tunggal, yaitu return yang diharapkan, deviasi standar return, koefisien variasi. Investasi portofolio. Portofolio adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contoh portofolio Tuan A terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portofolio meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Portofolio risk. Risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, diukur dengan deviasi standar portofolio, tetapi tidak dihitung dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Apabila menggunakan itu berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio. Korelasi antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Covarian. Dalam konteks manajemen portofolio, covariance menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Koefisien korelasi. Dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait suatu dengan lainnya. Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. CAPM adalah membuat model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model CAPM diperkenalkan oleh Traynor, Sharpe, dan Littner, merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru, yaitu risiko sistematik dan tidak sistematik. Contoh soal PT MTV, return yang diharapkan dari obligasi pemerintah adalah 8%, return yang diharapkan portofolio pasar adalah 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila beta adalah 1,4? Diketahui RRF sama dengan 8%, RM sama dengan 12%, B sama dengan 1,4, maka RMTV sama dengan 8% tambah 12% kurang 8% dikali 1,4 sama dengan 13,6%. Contoh soal 2, data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Kondisi ekonomi baik, probabilitas 30%, return 20%. Normal, probabilitas 40%, return 18%. Buruk, 30% probabilitas dan returnnya 15%. Expected return kurang ER adalah ERX sama dengan 30% kali 20% tambah 40% kali 18% tambah 30% kali 15% sama dengan 17,7%. Variance dan standar deviasi. Variance sama dengan 30% kali 20% kurang 17,7% kali 2 tambah 40% kali 18% kurang 17,7% kali 2 tambah 30% kali 15% kurang 17,7% kali 2. Varians sama dengan 0,0001587 tambah 0,0000036 tambah 0,0002187 sama dengan 0,000381 sama dengan akar dari 0,000381 sama dengan 0,019519 sama dengan 1,952%. Bab 3. Saham dan penilaian pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham: 1. Hak kepemilikan, 2. Dividen, 3. Capital gain. Hak istimewa yang dimiliki investor saham: hak kepemilikan, preemptive right.
Nilai buku. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai pasar harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar. Analisis fundamental, tahapan proses analisis top-down, analisis ekonomi, dan pasar modal, analisis industri, analisis perusahaan. Penilaian saham biasa, ada 3 model pertumbuhan dividen yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Pertama, model pertumbuhan nol, model pertumbuhan konstan, model pertumbuhan tidak konstan. Contoh soal, pada tanggal 1 April Tuan Yon membeli 100 lembar saham prioritas dari PT Sun Profit, 6% nominal 10.000 per lembar dengan kurs 105. Biaya pembelian saham termasuk materi dan komisi sebesar 50.000. Pembelian dividen saham PT Sun Profit dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Diminta buatlah perhitungan pembelian saham dan pencatatannya. Harga beli saham 105 bagi 100 kali 100 kali 10.000 kali 100 lembar sama dengan 1.050.000. Biaya saham 50.000. Harga beli saham 1.100.000. Dividen terutang 1 Januari sampai 1 April 3 bagi 12 kali 6% kali 10.000 kali 100 sama dengan 15.000. Jumlah uang yang diterima 1.115.000. Contoh soal 2, Tuan Yon membeli 50 blok saham dengan harga 25.000 per blok. Tiap blok terdiri dari 1 lembar saham prioritas dan 3 lembar saham biasa. Diminta buatlah perhitungan pembelian saham prioritas dan saham biasa tersebut dan jurnalnya. Penyelesaiannya, total harga bayar 50 kali 25.000 sama dengan 1.250.000. Contoh kemungkinan satu harga pasar masing-masing saham diketahui, misalnya harga pasar saham prioritas 12.500 per lembar dan harga pasar saham biasanya 4.500 per lembar. Nilai saham prioritas sama dengan 50 kali 12.500 sama dengan 625.000. Nilai saham biasa 50 kali 3 kali 4.500 sama dengan 675.000. Ditambah hasilnya 1.300.000. Harga pokok saham biasa sama dengan 625.000 bagi 1.300 kali 1.250.000 sama dengan 600.960. Harga pokok saham biasa sama dengan 675.000 bagi 1.300 kali 1.250.000 sama dengan 649.040. Bab 4, biaya modal perusahaan. Aset. Biaya modal perusahaan adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dilihat di neraca sisi kanan, hutang saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Pentingnya biaya modal, maksimalisasi nilai perusahaan. Keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. Keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja memerlukan estimasi biaya modal. Tuan A meminjamkan uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50.000. Jadi biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya adminnya 2% kali 6 BL bulan kali 1 juta tambah 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 bagi 1 juta bagi 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83%. Biaya hutang. Biaya hutang KD atau yield to maturity, biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang dalam perhitungan WAAC. Kita memakai biaya hutang setelah pajak KD di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, KD 10%, pajak 15%. Berapa biaya hutang setelah pajak? 10% kali 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya saham preferen, KPS. Biaya saham preferen, tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. KP sama dengan DP bagi PN. DP dividen saham preferen tahunan, PN harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit. Contoh soal 1, sebuah perusahaan mempunyai saham preferen yang telah beredar
yang memberikan dividen 23.000 per lembar dan harga jual 105.000. Jika perusahaan mengeluarkan biaya lagi emisi saham preferen, maka yang bersangkutan akan terkena biaya pertanggungan 2,5.000 per lembar saham. Berapa nilai saham preferen? KP sama dengan DP bagi PN sama dengan 23 bagi 100,102,5 sama dengan 0,224 sama dengan 22,4%. Biaya laba ditahan. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara: menahan sebagian laba, menerbitkan saham biasa baru. Dua cara menaksir kas: pendekatan CAPM, pendekatan diskon cash flow. Biaya flotasi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Contoh komisi pialang biaya. Weighted average cost of capital. Untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC. WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferen, utang, laba ditahan. Seluruh komponen modal mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Biaya modal marginal, biaya tambahan untuk setiap unit biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Contoh soal 2, jika dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar 160 dan harga pasar saham sekarang sama dengan 2.160, berapakah biaya ekuitasnya? KS sama dengan titik-titik tambah G. KS sama dengan 160 bagi 2.160 tambah 10% sama dengan 7,4% tambah 10% sama dengan 17,4%. Bab 5, penganggaran modal. Penganggaran modal, suatu konsep investasi dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterkaitan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Payback periode atau periode pengembalian. Payback periode adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Contoh soal: PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45 juta rupiah. Jumlah cash inflow per tahun adalah 22,500.000, maka payback periodenya adalah payback periode sama dengan 45 juta kali 1 tahun sama dengan 22,5 juta sama dengan 2 tahun. Artinya dana yang tertanam untuk investasi sebesar 45 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Contoh soal: PT Jaya Mandiri berencana melakukan investasi pada proyek X sebesar $1 juta. Berikut perkiraan cash inflow proyek. 1. Jika tingkat diskonto adalah 10%, apakah usulan investasi tersebut dapat diterima? Jawaban: karena NPV bernilai positif atau PV cash inflow lebih besar dari cash outflows, maka usulan investasi tersebut dapat diterima.